Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Pratista. Saya Hiu Hawarilin. Saya Muhammad Rafli Gunadi Putra. Di sini kami bertiga akan menjelaskan proyek mengenai sistem apotek, yang dimana proyek ini merupakan salah satu tugas untuk UAS mata kuliah PBO. Adapun gambaran hasil running dari sistem yang kami buat atau sistem apotek itu adalah seperti ini. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada tampilan tersebut, pasti di dalamnya ada sebuah sistem. Nah, sistem tersebut akan kami jelaskan di video berikut ini. Kan saya juga di sini saya akan menjelaskan form login. Next. Nah, sebelumnya di tampilan tadi ada tombol login dan tombol register. Nah, ini kodingannya untuk menampilkan ke register. Yang J button 2 itu adalah register dan untuk menampilkan register. Dan ini adalah J button 1 untuk login, tombol login untuk menampilkan login dan menampilkan home. Di sini kita melakukan if else. Di password file 1 get text equals register password. Get text field 1 get text equals register username. Seperti yang tadi saya bicarakan, di sini akan menampilkan ke home jika kita mengisi data diri dari register benar. Nah, else-nya jika kita salah memasukkan password atau username, maka akan menampilkan bacaan seperti ini. Username atau password tidak sesuai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan form register. Nah, import Java Swing JavaScript Fan itu untuk memunculkan pesan. Next. Nah, karena kita akan menampilkan nama sama username di form lain, maka kami mendeklarasikan variable name dan username di kelas publik. Karena kalau kondisi si name sama username itu privat, dia tidak akan muncul ketika kita panggil di form lain atau akan terjadi error. Dan untuk selanjutnya, di button sign up pada form register, isi dari sistemnya seperti ini. Di sini kami menggunakan if else. Name yang dipublikkan tadi kita gunakan untuk mengisi text file 1 yang digunakan untuk mengisi nama. Username dan password pun sama. Jadi if password field 1 sama dengan if password field 1 dengan if password field 2, maka dia akan berpindah dan memunculkan form login. Sedangkan kalau JPassword field 1 dan JPassword field 2 berbeda, maka akan muncul pesan password tidak sesuai. Saya Hiu Hawarilin. Di sini saya akan menjelaskan from home. Di from home ini terdapat menu bar yang dimana
Menu bar tersebut terdapat dua menu, yaitu ada menu file dan user. Di menu file sendiri terdapat input data, transaksi, dan exit. Sedangkan di user terdapat 3 menu item juga, yaitu profile, about us, dan logout. Nah, kemudian di sini ada 2 button, yaitu input dan output serta transaksi. Sedangkan untuk sistemnya sendiri itu sebagai berikut. Nah, di sini ada menu about. Di menu about sendiri itu untuk menampilkan from about us. Nah, selanjutnya ada button input, yaitu untuk menampilkan from input obat. Lalu selanjutnya ada J menu item 1, yaitu ini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menampilkan from input obat juga. Terus ada menu profile untuk menampilkan from profile. Lalu selanjutnya ada button transaksi untuk menampilkan from transaksi. Selanjutnya di bawahnya ada J menu item 3, itu sama untuk menampilkan from transaksi juga. Terus selanjutnya ada J menu item 4, yaitu untuk exit atau keluar dari sistem. Nah, yang terakhir ada menu logout, yaitu untuk keluar dari sistem dan kembali lagi ke form login. Selanjutnya saya Muhammad Rapli, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan form input dan output obat. Output data obat. Sebelumnya saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu, karena pada form ini terdapat terlalu banyak fitur, maka saya terpaksa harus merecord video menggunakan OBS. Jadi tidak bisa sama dengan teman-teman saya yang tadi sudah menampilkan sebagian dari hasil aplikasi. Maka dari itu, saya izin untuk menggunakan OBS berbeda dengan teman saya. Jadi pada form input obat, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu si hasil running dari fitur aplikasi stok input dan output data stok obat dari Apotek Ars Pharma. Adapun tampilan dari aplikasi sistem apotek yang kami buat itu seperti ini pada fitur atau form input dan output obat. Di sini ada kode obat, nama obat, jenis obat, jumlah stok, harga beli, dan harga jual untuk data yang ingin diinputkan. Saya akan memberikan satu contoh. Di sini kode obat TB001, kemudian nama obatnya amoxicillin, jenis obatnya tablet, jumlah stok misal yang baru masuk itu 100, terus harga belinya 10.000 misalkan, kemudian harga jualnya 12.000. Ketika saya mencet tombol save, maka di sini akan muncul hasil dari tadi yang telah kita inputkan. Di sini saya akan menjelaskan isi dari sistem aplikasi dari input obat. Yang pertama, saya mengimport Java X-Swing Option Pane untuk memunculkan opsi. Kemudian ada import Java X-Swing Table Default Table Model. Adapun ini tuh kegunaannya untuk jadi kita itu tidak perlu mengkodekan metode seperti menambah, menyisipkan, atau menghapus baris dan kolom. Jadi mereka itu sudah ada untuk mengubah data yang disimpan di vektor dari vektor yang lain. Nah, ini tuh membuat menjadi model tabel yang udah ada itu menjadi cepat dan mudah untuk diterapkan. Nah, maka dari itu langsung di sini kami mendeklarasikan default table model dengan variabel model. Kemudian di sini kami masukkan variabel bertipe datakan string yang kemudian digunakan juga untuk perulangan nantinya dengan variabel data. Mulai masuk ke dalam sistem. Di bawah init components, untuk menambahkan kolom dari tabel yang ada, di sini kami membutuhkan add column. Kita mulai dari atas. Jadi string data tadi itu sama dengan new string. Di sini kita akan memunculkan 6 jumlah tabel, 6 jumlah kolom. Bukan jumlah tabel tapi 6 kolom. Nah, maka dari itu di sini kita langsung aja menerapkan 6 data. Kemudian di sini model sama dengan new default table model. Dari situ di sini kita baru bisa meng-add dari model itu, menambahkan kolom seperti yang tadi di sini. Tampil ada kolom kode obat, nama obat, jenis obat, jumlah stok, harga beli, dan harga jual. Kemudian TB data itu merupakan nama variabel dari si tabel ini. Set model, data modelnya itu si model yang tadi sudah kita add di sini. Oh ya, dan data ini itu untuk menginput hasil dari data yang telah kita ketikkan pada kode obat, nama obat, jenis obat, jumlah stok, harga beli, harga jual pada tabelnya. Jadi kurang lebih untuk penjelasan dari tabel seperti itu. Kemudian selanjutnya kita langsung aja ke button save. Nah, pada button save di sini sebelumnya kami mendeklarasikan terlebih dahulu jumlah baris untuk mengambil baris get row count, itu untuk mengklik baris. Untuk masuk ke dalam barisnya maksudnya, jumlah baris. Jadi data 0 sama dengan txt code. Txt code ini JText field untuk memasukkan kode obat. Kemudian yang kedua ada
txt nama untuk memasukkan nama obat, kemudian txt jenis untuk masukkan jenis obat, txt stok untuk masukkan stok obat, dan txt beli untuk masukkan harga beli, dan txt jual untuk memasukkan atau mendapatkan teks dari harga jualnya. Nah, di sini sebelumnya kami mendeklarasikan terlebih dahulu boolean belum ada itu sama dengan true. Adapun kegunaan ini tuh misalkan dari yang tadi kita ini, misalkan kode obat udah kita inputkan TB001. Kalau misalkan kita masukin kode obat yang sama, maka akan muncul pesan kode already exists atau kode tersebut sudah diinputkan. Nah, jadi kita di sini tidak bisa menambahkan kode yang sama. Kegunaan dari for integer jumlah baris if data 0 equals model get value at column 0 itu belum adanya itu sama dengan false. Nah, maka dia akan memunculkan pesan kode already exists. Adapun kalau get text dari si text fieldnya itu dimasukin ke si data pada tabel. Terus yang di bawah ini, kalau kita klik, misalkan tadi pada misalkan tabel 002, kemudian kita pencet save, maka di sini semua akan terhapus. Begitu pula dengan semua yang ada di sini. Untuk guna dari si ini, txt code set text blank atau kosong gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini ada button update. Update ini gunanya untuk mengupdate sebuah data yang sudah kita masukkan, tapi misalkan di masa depan si datanya itu berubah. Jadi misalkan nih, pada TB001 ini, misalkan jumlah stoknya 2 hari kemudian menjadi 50. Nah, maka di sini kita klik 50. Dan pada saat kita klik update, jumlah stok pada tabel akan berubah. Sedangkan kalau misalkan saat kita klik malah mencetnya di save, dia akan malah menambahkan kolom yang baru, menambahkan baris yang baru. Nah, itulah kegunaan dari button update di sini. Adapun sistem dari dari button update sendiri seperti ini. Jadi pertama kita mendeklarasikan integer baris itu sama dengan tabel data, TB data merupakan variabel dari tabel kami, get selected row. Get selected row itu ini contohnya. Nah, ini kan dipencet, ini tuh row nih. Sepanjang ini tuh row atau baris. Kemudian data 01, data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 yang merupakan text field dari tampilan aplikasinya itu untuk mengambil data. Untuk mengambil sebuah teks. Kemudian selanjutnya di sini model set value at data 0 ini untuk mengganti atau mengupdate sebuah data yang telah berubah, yang ingin kita rubah. Jadi kodenya itu model titik set value at data 0. Data 0 itu berarti si txt kode row baris kolom 0. Nah, ini tuh model ini tuh untuk kita biar supaya bisa ketika kita klik update itu tidak membuat row baru, tapi mengupdate row yang sudah ada. Kemudian selanjutnya di sini ada button insert. Button insert ini misalkan di sini kita kelebihan. Misalkan kita dari tabel yang di sini tuh kita kelewat nih nggak ada TB1, TB2, nggak ada TB3 langsung ke TB4. Nah, kalau kita mencet tombol insert, misalkan kita masukin TB003, ketika kita insert akan muncul indeks seperti ini, JOptionPan. Input mau indeks ke berapa? Nah, karena ini menggunakan array atau perulangan, jadi baris pertama itu dihitung indeks ke 0. Jadi 0, 1, di sini kita klik 2, slep. Ya benar. Maka akan muncul di bawah 2 itu TB003. Jadi nge-save-nya itu tidak di bawah dari si nomor yang lebih dari nomor yang akan kita inputkan. Adapun sistemnya seperti ini. Jadi seperti tadi dari hasil yang telah kita inputkan, kemudian kita mendeklarasikan string is index sama dengan JOptionPan show input dialog. Nah, terus di situ tuh untuk memunculkan tadi yang mau insert ke indeks ke berapa. Nah, karena si string itu karena indeks ke itu hitungannya itu memasukkan integer, maka dari itu kita harus mengubah si tipe data integer ini menjadi string menggunakan integer.parseInteger si isi indeks ini. Kemudian selanjutnya model insert row, index row si datanya. Ini kurang lebih sama seperti yang tadi di atas. Kemudian ini yang di bawah ini untuk menghapus data yang sudah kita ketikkan ketika kita pencet buttonnya itu, semua text field akan kembali ke kosong seperti semula. Selanjutnya saya akan menjelaskan button delete. Nah, pada button delete di sini tuh kalau tampilannya seperti ini. Misalkan di sini ada tabel yang misalkan obatnya sudah habis atau sudah ingin dihapus. Tombol delete ini untuk mengoutput data yang sudah kita input. Sama aja. Jadi ketika di delete data akan hilang, akan terhapus. Nah, jadi si delete itu untuk menghapus data yang sudah kita masukkan. Adapun sistem codingannya seperti ini. Dari tabel data set value at kosong, dari TB data get selected row. Jadi row yang kita pilih itu ketika kita pencet button hapus, maka dia akan terhapus seluruh row-nya. Kemudian selanjutnya
di sini saya akan menjelaskan button search atau cari. Adapun ketika di running, search ini akan seperti ini. Misalkan kita mencari nama obatnya amoxicillin. Ketika kita pencet search, kemudian di sini memunculkan message data ditemukan di baris ke-1. Nah, seperti apakah sistem codingnya? Nah, di sini saya akan memperlihatkan button dari si search ini. Action perform dari button search ini. Jadi, string sebelumnya mendeklarasikan terlebih dahulu string bervariabel cari, kemudian itu tuh dari text field si cari tadi, itu get text, mengambil data, mendapatkan teks, kemudian integer jumlah baris, TB data get row count sama dengan yang tadi ada di button save. Kemudian di bawahnya ini menggunakan perulangan karena di situ kan indeksnya itu nanti pasti bakal lebih dari 1. Maka di sini menggunakan perulangan pakai for. Nah, if kalau si cari equals TB data get valued at row i, kolom pertama itu si nama obat, maka muncul message dialog, data ditemukan di baris sesuai dengan nama yang kita cari. Misalkan tadi amoxicillin berada di baris ke-1, maka dia akan memunculkan data ditemukan di baris ke-1. Misalkan nanti pada tabel kedua kita misalkan menginputkan nama obat paracetamol, maka dia akan memunculkan message data ditemukan di baris kedua. Kurang lebih seperti itu untuk tampilan dari aplikasi input dan output pada aplikasi sistem apotik dari kelompok kami. Dan selanjutnya adalah dari button transaksi atau dari form transaksi. Jadi pada form transaksi ini merupakan form untuk misalkan ada pembeli yang ingin membeli obat dari sistem apotik kami. Adapun tampilan dari formnya seperti ini. Yang pertama, saya akan mencontohkan terlebih dahulu. Misalkan nama konsumen Rafli, kemudian kode konsumen ini CS001 itu untuk keterangan member dan CS002 itu untuk keterangan non-member. Kemudian di sini ada kode obat dari TB001, TB002, SR001, SR002. Untuk TB001 akan memunculkan langsung nama obat, harga, dan jenis obat. Untuk SR001 serupa, hanya beda di jenis obat. Kemudian di sini misalkan saya memasukkan jumlah beli 3. Ketika saya masukkan diskon, dia akan tidak dapat diskon. Di sini saya mengsistemkan si sistem diskon ini untuk jumlah pembelian minimal lebih dari 10 pieces. Misalkan di sini 11. Kemudian ketika dipencet diskon, dia akan muncul diskon 10% dari harga yang ada 15.000, maka diskon 10% dari 15.000 itu 1.500. Kemudian di sini total untuk mentotal semua harga yang ada dari jumlah beli, dari diskon dan dari total harga, dan muncul total harga yang harus dibayarkan. Kemudian misalkan uang bayar 200.000. Ketika klik bayar, maka di sini akan muncul uang kembalian. Kemudian button hapus ini untuk menghapus semua tampilan yang ada pada layar. Nah, seperti apa sistem codingnya? Langsung aja ke sistemnya. Jadi di sini public transaksi, init components ini. Oh ya, sebelumnya belum dijelaskan oleh teman-teman saya juga. Jadi ini di bawah init components dari semua fitur yang ada, pasti kami menambahkan this titik set location relative to. Nah, apa sih gunanya ini? Gunanya ini itu kalau kita running si project, dia tuh biasanya muncul di pojok kiri. Nah, kalau misalkan kita ketik ini di bawah init components pada setiap form, maka dia itu akan muncul di tengah layar, tidak akan muncul di pojok kiri atas. Jadi biar lebih enak aja gitu munculnya di tengah. Oke, jadi langsung aja masuk ke ininya, ke codingan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari si kode konsumen. Di sini kita memasuki beragam variabel dari tipe data string. Yang pertama ada kode KS, kode customer, dan keterangan. Jadi di sini kode KS itu sama dengan string value of CMB kode con titik get selected item. CMB kode con itu ini combo box kode konsumen. Jadi kalau misalkan get selected item, misalkan yang dipilihnya ketika kita meng-get selected item, di sini kita masukkan if else. Kan tadi ada dua item yang bisa diselect, CS001 dan CS002. Nah, kalau si kode KS itu kita pilih si CS001, maka si keterangan ini akan memunculkan ini text member. Nah, tapi kalau tidak CS001 atau maksudnya itu pilihan yang lain, maka di situ keterangannya akan muncul non-member. Ini teks di keterangan titik set text tanda kutip plus keterangan ini untuk memunculkan si keterangan ini dari if else ini. Selanjutnya untuk combo box kode obat yang ada di sini. Jadi sebelumnya kita mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang bertipe datakan string. Di sini saya memasukkan KD obat, nama obat dan jenis. Kemudian double harga obat. Kenapa double? Karena si harga obat ini dia itu bilangan bulat atau
angka, sedangkan string itu untuk ini karakter. Jadi di sini kode obat itu sama dengan string value of combo box dari kode obat get selected item. Nah, jadi misal if atau kalau kode obat itu yang kita klik itu TB001, maka nama obat, harga obat dan jenis itu akan muncul amoxicillin harga obat 10.000 dan jenisnya itu tablet. Jadi si kode obat yang ini tuh kita pakainya dari get selected item. Sebenarnya kalau misalkan kita tidak perlu menggunakan if else, tapi dari si input outputnya itu harus dikoneksikan ke database. Sedangkan untuk mengkoneksikan form ke database itu belum ilmu kami semua belum sampai sejauh itu. Maka di sini kami menggunakan if else untuk menampilkan nama obat, harga obat dan jenis obat. Selanjutnya sama. Jadi kalau kita klik TB002, maka di situ akan muncul nama obat paracetamol, harga obat 5.000, jenis tablet dan seterusnya. Di sini txt nama obat set text untuk menampilkan teks dari nama obat yang sudah kita sesuaikan di sini pada if else ini. Begitu pula dengan txt harga dan txt jenis. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari si button diskon yang ada di sini. Oke, button diskon ini. Nah, di sini kita mendeklarasikan lagi beberapa variabel. Di sini kita menggunakan tipe data double. Yang pertama ada harga obat dan diskon. Kemudian ada integer dari jumlah beli. Yang pertama jumlah beli, karena dia tipe datanya integer, maka kita harus mengubah si jumlah beli ini menjadi string. Jadi jumlah beli sama dengan integer parse integer text.beli.getText. Jadi dari si text field beli itu akan menjadi jumlah beli si dari variabel jumlah beli ini. Kemudian harga obat sama, karena itu tipe datanya bukan string, karena yang bisa diinputkan itu hanya string, maka di sini saya mengkonversikan double menjadi string. Jadi harga obat sama dengan double parse double text di harga .getText. Jadi diskon itu berlaku kalau jumlah beli lebih dari 10, maka si diskon sama dengan harga obat dikali dengan 0,1 atau 10%. Nah, tapi misalkan else itu berarti kalau dia kurang dari 10, maka diskonnya itu 0 atau tidak ada diskon. Dan pada text field diskon kita set text si diskon ini yang tadi kita sudah sesuaikan. Untuk selanjutnya di sini ada button total untuk menampilkan total harga. Di sini tampilannya seperti ini dari codingannya. Pertama mendeklarasikan berapa variabel menggunakan tipe data double dan juga integer. Yang pertama double dari harga obat, diskon, dan total bayar. Kemudian integer jumlah beli. Semua dari variabel yang ada di sini karena semuanya menggunakan angka, maka di sini harus diubah ke string terlebih dahulu semuanya. Jadi menggunakan parse double dan juga parse integer, sama seperti yang tadi di atas. Nah, untuk total bayar sama dengan harga obat dikali dengan jumlah beli dikurangi dengan diskon. Jadi si total bayar itu akan muncul ya ketika kita klik button total, akan memunculkan total bayar yang perhitungannya itu harga obat dikalikan dengan jumlah beli dikurangi dengan diskon. Nah, kemudian txt total .set text dia akan memunculkan hasil dari si total bayar ini. Selanjutnya di sini ada uang bayar. Untuk button bayar di sini untuk menampilkan si hasil uang kembalian. Jadi di sini memasukkan terlebih dahulu atau mendeklarasikan terlebih dahulu beberapa variabel menggunakan tipe data double. Karena menggunakan double maka harus diubah ke string terlebih dahulu menggunakan parse double. Kemudian kita langsung masuk ke if else di sini. Jadi if kalau uang bayar itu lebih dari total bayar, nanti kan uang bayar itu kita input. Nah, kalau si uang bayar itu lebih dari total bayar, maka di situ akan memunculkan uang kembalian. Nah, si uang kembalian ini hasil perhitungan dari uang bayar dikurangi dengan total bayar. Kemudian txt kembalian.setText ini untuk menampilkan hasil dari si uang kembaliannya itu. Nah, tapi else kalau misalkan dia berarti uang bayar itu kurang dari total bayar, maka akan muncul pada si text field kembalian akan muncul uang Anda kurang. Nah, lebih seperti itu. Jadi nanti di kembalian ini akan muncul uang Anda kurang. Kemudian selanjutnya ada button hapus dan juga back. Button hapus ini untuk menghapus semua yang ada pada text field. Contohnya kayak tadi. Nah, kan ini kan muncul semua. Ketika kita pencet hapus, plop, hilang semua. Nah, itu adalah guna dari button hapus itu sendiri. Nah, yang terakhir ada button back di sini. Button back itu untuk kembali lagi ke menu home. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai form profile. Di form profile itu sendiri yaitu untuk menampilkan name, username, serta email yang telah diinputkan pada saat di form register. Di sini juga terdapat button back. Adapun sistemnya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada getText field 1 set text register name, yaitu untuk menampilkan nama atau name yang telah diinputkan pada saat register. Lalu selanjutnya ada getText field 1 set enabled false, yang dimana di sini si nama tersebut
tidak bisa diubah lagi atau permanen seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada JText Field 2, Set Text Register Username untuk menampilkan username yang telah diinputkan pada saat register juga. Lalu JText Field 2 Set Enable False itu sama. Jadi si username-nya sudah paten seperti itu, sudah permanen dan tidak bisa diubah lagi. JText Field 3 Set Enable False sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini ada button back, yaitu untuk kembali ke menu home. Udah. Lalu di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai From About Us. Di From About Us ini kita memasukkan jailable, yang dimana di jailable tersebut kita memasukkan icon yang berupa gambar tentang kami seperti yang ada di layar ini. Lalu selanjutnya terdapat pula button back untuk kembali lagi ke home. Terakhir di sini kami membuat database dari sistem apotek itu sendiri. Adapun isi dari database-nya, pertama kami membuat tabel dan isi struktur dari tabel itu seperti ini. Jadi yang pertama ada kode obat, nama obat, jenis obat, jumlah stok, harga beli, harga jual, seperti yang ada pada form input dan output obat. Karena ilmu kita belum sampai untuk menyambungkan database ke NetBeans, maka di sini kami hanya membuat database-nya saja, tetapi tidak disambungkan. Sekian dari saya. Sekian penjelasan mengenai sistem apotek yang telah kami sampaikan tadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.